Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mahrani Putri, NIM 2004-6005, akan menjelaskan materi pelajaran sejarah tentang materi politik Orde Baru. Oke, simak penjelasan saya berikut ini. Meli, ini kan ada demo Meli, demo mahasiswa kenaikan harga BBM baru-baru Meli. Ingat ada sih Meli, kalau dulu juga ada demo serupa tentang krisis ekonomi gitu. Ingat Tritura bukan? Pas tahun 1966-67 yang dibilang mah itu edisi menumbangkan rezim Soekarno dan memulai awal dari rezim Orde Soeharto. Baru. Kita bahas ya Meli kelanjutannya. Diego, kan Diego tahu kan sekelumit peristiwa yang terjadi di Orde Baru. Iya, tahu. Nah, jadi kalau Bintang membahas masalah politik. Nah, Diego tahu politik Orde Baru itu apa aja poinnya? Nah, kalau sepengetahuan Diego ya, untuk Orde Baru itu ada beberapa poin gitu. Mulai dari difungsi ABRI, penggabungan terhadap partai-partai politik. partai. Terus ini pada masuk ke ASEAN dan juga itu yang satu lagi tuh. Kabinet. Kabinet pembangunan. Nah, itu sih yang Diego tahu kalau masa Orde Baru mungkin. Iya, ditambah lagi banyak ya kayak pemilu dilakukan 5 kali, ya kan? Itu berarti cukup menarik lah peristiwa dari politik Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1968 dimulai dengan sekelumit peristiwa yang terangkum dalam masa transisi 1966 sampai 1967. Setidaknya ada dua peristiwa yang menjadi fondasi awal dimulainya politik Orde Baru, yakni pertama Tritura. Tritura merupakan 3 tuntutan rakyat yang digaungkan oleh gabungan berbagai organisasi mahasiswa, yakni kami bersama KAPI, dan KASI membentuk Front Pancasila pada 8 Januari 1938. Kondisi perpolitikan Indonesia yang mengalami instabilitas disebabkan krisis politik setelah peristiwa GS30 PKI disertai dengan krisis ekonomi juga menjadi polemik bagi Indonesia pada saat itu. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, diperparah dengan penerapan kebijakan devaluasi mata uang, membuat demonstrasi mahasiswa melahirkan 3 tuntutan, yakni: pertama, pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya; kedua, pembersihan kabinet dari unsur PKI; dan ketiga, penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Perpanjangan perjuangan demonstran mahasiswa memuncak pada saat terbunuhnya salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran UI, yakni Arif Rahman Hakim saat berdemonstrasi di depan Istana Negara. Presiden Soekarno pada 25 Februari 1966 membubarkan kami atas dasar penilaian aksi demonstrasi tersebut dapat menurunkan wibawa presiden dan menjadi bahaya laten bagi pemerintah. Pembubaran kami membuat gejolak demonstran semakin memanas, sehingga dapat dikatakan aksi Tritura adalah awal untuk menumbangkan rezim Soekarno. Pada akhirnya, demonstran dilakukan oleh gerakan mahasiswa tersebut mulai mereda dari keluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Oke, baik, yang kedua adalah Supersemar. Surat Perintah 11 Maret merupakan surat perintah yang ditandatangani oleh Soekarno pada 19 Maret 1966. Surat ini merupakan instruksi kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi keamanan yang buruk pada saat itu. Pada intinya, surat ini memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil beberapa tindakan sebagai berikut. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. 2. Menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau panglima besar revolusi. 3. Melaksanakan dengan pasti segala arahan pimpinan besar revolusi. Maka dari itu, tindakan pertama yang diambil Soeharto adalah membubarkan dan melarang kegiatan PKI beserta ormas-ormasnya. Oke, bertepatan dengan hal ini, pada Juni 1966 dikeluarkanlah TAP MPRS, TAP nomor 9/MPRS/1966 yang melegalkan kedudukan Supersemar sampai terbentuknya MPR baru hasil pemilu yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968. Pengukuhan Supersemar ini ternyata mengakibatkan Presiden Soekarno tidak dapat mencabut mandat yang diberikan kepada Letjen Soeharto, dan pada akhirnya Supersemar melemahkan kedudukan Soekarno sebagai presiden.
Pintu pertama pembuka masa Orde Baru tersebut telah melalui rangkaian peristiwa yang nantinya terjadilah yang namanya dualisme kepemimpinan. Tapi hal ini tidak berlangsung lama, karena dikeluarkan TAP nomor 44/MPRS/1968 yang memutuskan Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan pada 27 Maret 1948 secara resmi dimulai politik Orde Baru. Apa sih langkah yang diambil Soeharto dalam hal stabilitas politik masa Orde Baru? Langkah pertama yang mengawali masa pemerintahan yakni membentuk kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan. Tugas utama dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas nasional, melalui salah satunya menciptakan stabilitas politik. Berikut stabilitas politik masa Orde Baru. Oke, yang pertama itu adalah penerapan politik bebas aktif. Keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional mulai dari ASEAN, turut dalam menjaga perdamaian dunia, menjadi anggota PBB, bahkan yang masih sangat hangat sekarang seperti KTT G20, pada dasarnya dimulai dari penerapan kembali asas politik bebas aktif pada masa Presiden Soeharto. Hal ini bermula pada saat asas politik bebas aktif yang diterapkan Presiden Soekarno dinilai menyimpang. Disinilah peranan Presiden Soeharto dalam usaha mengembalikan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara bebas dan aktif. Pun upaya yang dilakukan Presiden Soeharto yakni 1. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Seperti yang kita tahu, masa demokrasi terpimpin, Soekarno melakukan konfrontasi dengan Malaysia, sehingga hal ini membuat Indonesia cukup dikecam negara barat. Nah, melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik, Indonesia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak, maka 29 Mei sampai 1 Juni hubungan bilateral kedua negara membaik. Oke, kedua, kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Setelah sebelumnya sempat keluar di masa demokrasi terpimpin. Nah, saat Orba ini juga lah mulai diutus pasukan perdamaian seperti Garuda. Oke, selanjutnya adalah pembentukan ASEAN. Di sini, pembentukan ASEAN dilakukan pada 8 Agustus 1967. Bersama 4 negara lain, Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas regional. Yang kedua adalah kebijakan fusi partai. Mengapa masa Orde Baru dilakukan kebijakan fusi partai? Karena adanya kekhawatiran terjadi konflik antar partai seperti yang pernah terjadi pada masa demokrasi liberal. Banyak partai akan memunculkan lebih banyak potensi konflik, dan tentu hal ini dapat mengganggu yang namanya stabilitas pemerintahan. Nah, penggabungan atau fusi partai diterapkan pada 1973 dengan cara menyederhanakan jumlah partai dengan penggabungan berdasarkan ideologi. Oke, di sini ada 3. Yang pertama adalah ideologi berdasarkan ideologi Islam, yang mana pada akhirnya ada P3, Partai Persatuan Pembangunan. Dalam P3 tergabung NU, PSSI, PERTI. Nah, selanjutnya adanya berdasarkan ideologi nasionalis. Yakni di sini adalah Partai Demokrat Indonesia atau PDI. Dalamnya terdapat PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan PKI. Selanjutnya adalah adanya golongan karya atau dikenal dengan Golkar. Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan pemilu, pemilihan umum. Dilakukan dengan asas Luber dengan partisipan terdiri dari 3 partai, yakni P3, PDI, dan Golkar. Pada masa Orde Baru, pemilu berlangsung sebanyak 5 kali. Pertama, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Oke, selanjutnya, satu hal yang juga menjadi identitas atau ciri politik Orde Baru adalah adanya penerapan dui fungsi ABRI. Kebijakan ini pertama kali digagas oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Pemerintahan Orde Baru melakukan reorganisasi pada tubuh ABRI karena mengingat dulu masa demokrasi terpimpin itu pernah terjadi konflik intern dalam tubuh ABRI. Nah, inti dari kebijakan ini, kebijakan dui fungsi ABRI adalah penyelenggaraan keamanan dan pertahanan terpusat oleh ABRI. ABRI tidak hanya lagi membidangi keamanan, tapi juga membidangi bidang sosial dan politik. Ini pula yang dapat kita lihat pada masa Orde Baru. Sebagian dari ABRI itu ada yang menjadi fraksi DPR, ada yang menjadi fraksi MPR, atau bahkan ada yang menjadi kepala daerah.
Terima kasih, sekian sekiranya presentasi video pembelajaran. Saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.